الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai kepada kosakata yang ke-226, yaitu hisbun. Lafaz hisbun merupakan bentuk tunggal yang bentuk jamaknya adalah ahzabun. Dalam bahasa Arab, ia digunakan untuk menunjukkan beberapa arti, yaitu pertama, sekumpulan manusia yang hatinya bersatu dan tingkah lakunya sama meskipun di antara mereka tidak saling bertemu. Yang kedua, wirid atau bacaan seperti bacaan Al-Quran dan sholawat yang dibaca seseorang secara rutin dinamakan al-hisb. Yang ketiga, bagian, contohnya apabila ada orang berlafaz a'tini hisbi minal mal, maksudnya berikan bagian hartaku kepadaku. Dan yang keempat, artinya aliran air. Di dalam Al-Quran, lafaz ini dalam bentuk tunggal atau mufrad diulang sebanyak 8 kali, yaitu dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 56, Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 53, Ar-Rum, surah ke-30 ayat 32, dan Fatir, surah 35 ayat 6. Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 19 disebutkan 2 kali, dan ayat 22 disebutkan 2 kali. Dalam bentuk ganda atau musanna, hisbain diulang hanya sekali saja, yaitu dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 12, dan dalam bentuk jamak diulang 11 kali, yaitu dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 17, surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 36, Maryam surah 19 ayat 37, Al-Ahzab surah 33 ayat 20 2 kali, dan ayat 22, surah Shad surah 38 ayat 11 dan 13, surah Ghafir surah yang ke-40 ayat 5 dan 30, dan surah As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 65. Dari 4 makna yang dimiliki oleh lafaz hisbun secara bahasa, 1 makna saja yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu makna kelompok atau kumpulan. Namun dari sudut penggunaannya dan kelompok yang dimaksudkan adalah berbeda-beda. Dalam 2 ayat, yaitu Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 53 dan Ar-Rum ayat yang ke-32, lafaz hisbun berada dalam satu rangkaian lafaz yang sama, yaitu kullu hisbin bima ladaihim farihun. Lafaz hisbun dalam ayat ini artinya penganut agama yang memisahkan diri dari agama tauhid yang diajarkan oleh para rasul, termasuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ialah penyembah patung, matahari dan bulan, kaum Yahudi dan Nasrani,
di mana masing-masing kelompok merasa bangga dengan kebenaran ajaran agamanya dan menganggap agama yang lain adalah agama yang batil. Sedangkan ajaran agama yang benar sama ada atau sama saja dalam masalah akidah, syariah maupun akhlak adalah ajaran yang disebarkan oleh para rasul terdahulu dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hizbun dalam bentuk tunggal yang lain selalu diikuti dengan lafaz lain. 3 diantaranya diikuti dengan lafaz al-jalalah atau lafzul jalalah, menjadikannya Hizbullah. Bentuk ini terdapat dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 56, Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat 22 disebutkan 2 kali. Sedangkan pada 3 tempat yang lain Hizbun selalu diikuti dengan lafaz asy-syaitan sehingga menjadi Hizbus Syaitan. Bentuk ini ada dalam surah Fatir surah yang ke-35 ayat 6 dan surah Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat 19 disebutkan 2 kali. Maksud Hizbullah adalah kelompok orang yang mengabdikan diri dan setia kepada Allah. Dalam ayat-ayat itu diterangkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Hizbullah, yaitu orang yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagai penolongnya, tidak mau berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah bapak, anak, saudara, ataupun keluarga mereka, dan orang yang kuat imannya. Kelompok orang seperti ini dijanjikan mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapat kejayaan, dimasukkan ke surga, dan termasuk orang yang beruntung. Sedangkan maksud Hizbus Syaitan ialah kelompok orang yang mengikuti kehendak syaitan, yaitu orang kafir dan munafik. Dalam ayat-ayat itu diterangkan beberapa sifat Hizbus Syaitan, yaitu orang yang dipesongkan oleh dunia, dipusingkan oleh dunia sehingga tidak mau mengingat Allah, menentang Allah dan Rasulnya, suka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kelompok orang seperti ini ditetapkan sebagai orang yang rugi karena mereka diperdaya oleh bujuk rayu syaitan yang mengajak mereka masuk ke dalam neraka. Bentuk ganda atau musanna hizbain yang ada dalam surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 12 bermaksud kaum Ashabul Kahfi yang terpecah menjadi 2 kelompok dan saling berdebat dalam menentukan lamanya Ashabul Kahfi tidur di dalam goa. Di antara mereka ada yang mendapat petunjuk dengan kejadian yang dahsyat ini, dan ada juga yang terpesong daripada kebenaran. Sedangkan lafaz Al-Ahzab dalam bentuk jamak digunakan untuk menunjukkan kelompok orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan dan memerangi para nabi, sama saja apakah nabi-nabi terdahulu maupun Nabi Muhammad SAW. Kesemua kelompok ini mempunyai nasib yang sama, yaitu mereka dikalahkan, sama saja apakah kalah dalam peperangan atau hancur binasa karena azab, dan di akhirat nanti mereka semua akan disiksa di neraka. Dalam surah Shad surah yang ke-38 ayat 13 dan surah Ghafir surah yang ke-40 ayat 5 dan 30, lafaz Al-Ahzab digunakan untuk menunjukkan kaum kafir terdahulu, yaitu kaum Nuh, Ad, Fir'aun, Samud, Lut, dan Ashabul Aikah. Mereka semua adalah kaum yang menentang kebenaran, mendustakan dan memerangi para rasul yang diutus kepada mereka. Akhirnya mereka semua diazab oleh Allah dengan pelbagai jenis azab yang dahsyat dan pedih. Sedangkan lafaz Al-Ahzab dalam surah Maryam surah yang ke-19 ayat 37 dan surah As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 65 merujuk kepada kelompok yang berbeda pendapat mengenai kedudukan Nabi Isa, seperti kelompok dalam agama Yahudi dan Nasrani. Sebagian dari mereka mengatakan Isa adalah Allah,
Sebagian yang lain mengatakan beliau adalah anak Allah. Ada yang mengatakan Isa adalah salah satu dari 3 kesatuan atau Trinity. Malahan ada yang mengatakan Isa adalah anak hasil zina. Mereka semua akan mendapatkan kecelakaan yang besar, karena di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Lafaz Al-Ahzab dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 17, dan surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 36, merujuk kepada kelompok orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Semasa menafsirkan surah Hud ayat 17, Al-Imam Ibnu Katsir berlafaz atau mengatakan maksudnya adalah semua penduduk bumi yang mengenal Al-Quran namun mereka tidak mau mempercayainya, sama saja apakah mereka adalah orang musyrik, kafir, ahlul kitab, maupun keturunan anak Adam lainnya dari pelbagai jenis warna kulit dan rupa. Semasa menafsirkan surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 50 ayat 36, beliau mengatakan di antara kelompok manusia ada yang mendustakan sebagian wahyu yang turun kepadamu, Muhammad. Al-Imam Mujahid mengatakan mereka adalah sebagian Yahudi dan Nasrani yang tidak mempercayai kebenaran yang datang kepadamu, Muhammad. Imam Qatadah dan Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga berpendapat demikian. Dalam ayat itu ditegaskan Allah berjanji memasukkan mereka ke dalam neraka. Sedangkan Al-Ahzab dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 20, 22, dan surah Shad, surah yang ke-38 ayat 11, maksudnya kelompok yang bersekutu untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam semasa perang Ahzab atau Khandaq. Mereka begitu kuat dan jumlahnya banyak. Mereka terdiri atas Bani Qatafan yang dipimpin oleh Malik bin Auf dan Uyainah bin Hisan al-Fazari, Bani Asad yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid, penduduk Makkah dan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, Yazid bin Khalf dan Al-A'war As-Sulami, dan juga kaum Yahudi Bani Quraisyah yang dipimpin oleh Hayy bin Akhtab. Mereka semua mengepung bala tentara kaum muslimin yang berada di Madinah dari pelbagai arah. Para sahabat yang kuat imannya menghadapi peperangan ini dengan penuh keyakinan, sedangkan orang munafik mencari alasan untuk menghindarkan diri dari peperangan. Akhirnya musuh Islam yang kuat dan banyak itu tidak berjaya atau tidak berhasil karena Allah mengirim angin besar yang memporak-porandakan dan menghancurkan kekuatan mereka sehingga mereka pulang dengan hampa atau tanpa hasil.